Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya PKS terlalu pede lah ya untuk menyodorkan kadernya untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena elektabilitas dari kader-kader PKS mereka di bawah Anies Baswedan. Bayangkan ini begitu. Kalau ini memang terjadi, oke lah, tidak ada masalah dalam keputusan partai begitu kan. Makanya saya berpikir bahwa ketika PKS dikasih kekuatan ya, dikasih kemenangan kursi di DPR Jakarta, mereka akan mengajukan kadernya sendiri. Secara tidak langsung bahwa semua partai itu kalau mereka berkuasa sama aja. Kita lihat saja begitu kan. Saya bukan anti PKS, tidak begitu. Justru saya memberikan solusi yang terbaik kepada PKS ya. Bahwa kalau nanti PKS itu kalah di DKI Jakarta, Sohibul Iman kalah mereka, mau berlabuh kemana mereka? Ya, mau berlabuh kepada seorang Prabowo, oke, tidak ada masalah. Tapi di tahun 2029 orang akan melihat siapa sih PKS ini begitu kan. Makanya tidak jauh beda pendukung Anies Baswedan dengan PKS. Makanya menurut saya pribadi PKS ini terlalu pede lah untuk memajukan kadernya di situ begitu. Kenapa tidak sabar dulu begitu kan, berkoalisi dengan Anies Baswedan, terus wakilnya dari PKS. Bukan tidak mungkin lobby-lobby politiknya seperti itu. Nah inilah yang kemudian menurut saya pribadi PKS kalah strategi. Degoda dikit mereka mau begitu. Dan ini kabarnya bahwa PKS ini ya wakilnya katanya tergantung dari koalisi mereka. Kalau memang PSI menyodorkan wakil, apakah mau diterima? Nah ini yang poin paling penting untuk melihat dalam politik hari ini begitu. Makanya Anies Baswedan diambang kebingungan. Sekarang ya mereka kalau PKB dengan PDP mengusung Anies Baswedan, jelas saya kira agamis nasionalis mereka akan bersatu begitu. Kemenangan tetap pada Anies Baswedan. Makanya saya hitung-hitungan secara politik ya di DKI Jakarta bisa saja 2 calon atau 3 calon. Nah, saya rasa kalau ini menjadi pertanda bahwa 3 calon kayak 2 calon, justru 2 calon menjadi keuntungan bagi Anies Baswedan. Kita lihat saja. Karena kekuatan sampai hari ini ranking paling terbaik dan ranking paling nomor 1 hari ini yaitu Anies Baswedan, bukan PKS. Ya, PKS itu menang di DKI Jakarta. PKS itu kursinya semakin tinggi karena ada efek dari Anies Baswedan. Kalau tidak ada efek kepada Anies Baswedan, ya tidak mungkinlah mereka. Bayangkan, lihat saja Pak Ganjar dan Pak Mahfud, apakah ada efek mereka? Di daerah-daerah di Jakarta saja anjlok mereka turun. Nah, ini yang seharusnya kita pikirkan di situ begitu. Makanya saya sampai hari ini berasumsi begitu kan ya kepada PKS bahwa kalau boleh jujur, mending gak usah kadernya sendiri deh begitu kan ya. Biar apa? Satu ya, kalau ingin mengajukan kadernya, ya jadi wakil aja. Itu kan lebih baik dibandingkan menjadi DKI 1 di situ begitu. Ini nggak apa-apa, apalagi ini usung kadernya sendiri, nggak nyemot kader dari partai lain, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kita lihat saja realitasnya pendukung-pendukung dari Anies Baswedan ya itu murni begitu kan ya, masih melihat dari PKS. Makanya simpatisan dari Anies Baswedan ya masih setia kepada PKS di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Jangan-jangan kita mau dipecah. Jangan-jangan kita mau dipecah sana sini begitu kan. Makanya kalau semua partai apapun mereka sama, kalau mereka berkuasa, mereka bisa saja seenaknya sana sini begitu. Artinya ya kita lihat saja banyak contoh-contohnya kalau sudah berkuasa begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya PKS akan keok ya, terlalu pede mereka. Kenapa tidak walaupun dari kepemimpinan Sohibul Iman ini adalah naik drastis begitu kan? Itu salah satu yang menjadi efek luar biasa yaitu Anies Baswedan. Pasti punya efek di situ. Ya kita lihat saja nanti bagaimana di Jakarta. Akankah mereka menang? Kabarnya ya PKS akan bersanding dengan PSI. Ini semakin rumit di situ begitu kan ya.
Jelas ya, kunci utamanya sekarang adalah Golkar mengusung Ridwan Kamil. Ya, mereka tidak ingin menjadi DKI 2. Seperti PKS tidak ingin menjadi DKI 2 ya. Mereka menjadi DKI 1 ya, Jakarta 1. Terus kemudian yang lain mau berkoalisi kemana begitu kan? Jangan-jangan ini terpojok semua. Maka menurut saya pribadi hitungannya adalah bisa saja Partai Nasdem, PKB dan PDIP mereka bersatu untuk mengusung Anies Baswedan. Wakilnya kalau Kaisang ini menerima semua begitu pasti dari PDIP. Ini nasionalis religius bagus di situ begitu. Makanya yang ketiga bisa saja ini adalah Partai Gerindra atau Kaisang yang menjadi wakil dari PKS. Bisa saja di situ yang disodorkan. Ridwan Kamil kan sudah dijabar begitu kan ya. Partai Golkar berlabuh kemana? Partai Demokrat mau berlabuh kemana? Ini serba bingung mereka. Ya kecuali Partai Demokrat kebingungan sangat luar biasa. Mengusung siapa sih sebenarnya? Makanya dalam catatan kami, dalam pandangan kami bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh menjegal Anies Baswedan ya itu sudah banyak sana sini begitu. Mari kita baca. Ini usung Sohibul Iman PKS terlalu pede. Mari kita baca ini. Keputusan Partai PKS mengusung kader internal Muhammad Sohibul Iman berkontestasi di pentas Pilgub Jakarta 2024 dinilai terlalu percaya diri. Popularitas dan elektabilitas mantan Presiden PKS itu dinilai rendah. Bahkan analisa ini disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggula, Jamiluddin Ritonga, juga mengatakan bahwa PKS terlalu pede, percaya diri dan terkesan nekat tanpa melihat kapasitas kader bisa menang di pilkada atau tidak. Kalau ingin majukan sana sini ya silakan, tapi kita lihat saja elektabilitas dan popularitas mereka jauh begitu kan. Itu di bawah Anies Baswedan, jauh mereka. Yang salah satu yang kemudian yang saya amati ya, dan bahkan survei-survei yang muncul, Anies Baswedan itu ranking pertama. Yang kedua adalah Ahok. Yang ketiga itu adalah Ridwan Kamil. Yang keempat dan kelima dan seterusnya itu adalah di belakang mereka dengan Kaisang. Kalau jadinya PKS ya lalu kemudian disandingkan dengan PSI, selesai sudah begitu kan ya. Siapa yang mau milih? Ini pertanyaannya sederhana begitu kan. Makanya saya kira efek dari Anies Baswedan itu di Pilpres 2024 sangat dahsyat luar biasa. Seharusnya PKS berterima kasih lah begitu kan. Bukan saya sewot begitu terhadap PKS, tapi melihat dari kader potensi dari PKS ya sodorkan kader yang lain lah yang lebih mumpuni di situ. Meski begitu, ia juga menilai keputusan PKS itu wajar-wajar saja sebagai partai pemenang di Pileg 2024 di Jakarta. Bahkan ya salah satunya mereka mengatakan hanya saja kata Jamudin keputusan partai berlambang padi dan bulan sabit itu tentu sebatas mengusung calon gubernur. Soal menang tentu perkara lain. Sebelumnya DPP PKS mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta periode 2004-2009. Makanya mereka nampaknya akan masih sayang sih kepada Anies Baswedan. Tapi ya mungkin yang namanya sebuah partai, Anies kan bukan kadernya sendiri begitu. Wajar kalau mereka tidak diambil ya. Wajar kalau mereka tidak diambil karena mereka bukan kadernya sendiri. Terus kemudian mereka dipaksa untuk masuk kader dari PKS. Ya jelas tidak bisa begitu kan ya. Orang yang seperti Anies Baswedan itu dipaksa masuk kepada PKS segera tidak bisa. Mereka Anies Baswedan itu nasionalis agamis begitu kan. Kalau Partai Nasdem boleh-boleh aja begitu. Kepada PDIP boleh-boleh aja. Ya kita lihat saja realitasnya apakah PKS akan menang atau tidak. Jangan-jangan mereka keok. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Demaing